Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi yang ke-10 dalam YouTube channel saya dengan topik Good Corporate Governance dan Undang-Undang PT tahun 2007. Materi ini sangat terkait erat dengan materi sebelumnya, yaitu etika bisnis dan GCG, apa sumbangsi etika dalam dunia usaha. Ada beberapa terminologi yang digunakan, yaitu ada GCG, ada GGC, ada GCC. Untuk GCG, ini lebih berkaitan dengan bagaimana perseroan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan GGC atau Good Governance Corporation itu berkenaan dengan pengoperasian yang dikendalikan dengan baik melalui internal control dan implementasi manajemen risiko. Kedua hal ini biasa kita kenal dengan governance, risk, dan compliance. Perseroan tidak hidup dengan dirinya sendiri, tapi dia berada di dalam lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh itu, sebagai warga negara yang baik, perseroan juga harus memberikan dampak kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, biasanya kita menggunakan istilah GCG ini untuk mengcover semuanya. Tapi paling tidak kita tahu apa itu istilah GCG, GGC, ataupun GCC, ataupun GRC. Kenapa saya mengkaitkan GCG dan Undang-Undang PT tahun 2007? Karena GCG dalam arti sempit itu sepertinya kita berbicara di dalam lingkaran kecil yang berwarna kuning ini, yang merupakan organ perseroan. Itu terdiri dari RUPS, komisaris, dan direksi. Sedangkan GCG dalam arti luas, itu kita berbicara entiti perusahaan, di dalam dia berelasi dengan para stakeholdernya, yaitu kreditor, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan hidup. Saya sangat terkesan sekali dengan definisi GCG dari BUMN tahun 2002 yang mengatakan bahwa GCG adalah struktur dan proses yang digunakan untuk meningkatkan shareholder value dalam jangka panjang berdasarkan law dan ethics, dan dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari para stakeholdernya. Jika kepada kita ditanyakan mana yang lebih dulu, struktur dulu ataukah proses dulu? Menurut saya, kita harus berangkat dari bisnis prosesnya. Tentu bukan hanya sekedar bisnis proses, tapi juga ruang lingkup daripada bisnisnya itu sendiri. Karena dari situ kita akan dapat menentukan bagaimana komposisi daripada jumlah direksi dan komisaris misalnya. Kemudian dari situ kita juga akan dengan lebih baik dapat mendefinisikan apa roles dan responsibility-nya serta komite, yaitu sekumpulan orang yang ditunjuk untuk membantu tugas dalam konteks ruang lingkup bisnis dan bisnis prosesnya itu sendiri. Nah, di sini juga ada disebutkan ya bahwa seperti tadi risk management dan compliance processes, ini kita berbicara mengenai governance, risk, and control. Tentu satu perusahaan yang baik harus tahu ya kemana perusahaan akan pergi dan apa yang menjadi sasaran perusahaan dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek. Governance structure, ya, jikalau digambarkan dalam satu bentuk bagan akan menjadi seperti ini. Rapat umum pemegang saham adalah tertinggi, kemudian direksi diawasi oleh dewan komisaris dan komite. Nanti istilah trustee dan agent akan dijelaskan kemudian. Nah, komite di sini sebetulnya dalam konteks bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komite itu adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi komite di sini sifatnya membantu dewan
komisaris. Dalam perusahaan terbuka biasanya sangat diwajibkan ya, ada yang namanya komite audit, komite nominasi dan remuneration. Apakah direksi bisa menunjuk komite? Bisa saja. Tentu komite ini bertanggung jawab kepada direksi. Sedangkan komite yang di sini tugasnya adalah membantu dewan komisaris. Ini adalah governance prosesnya. Jadi RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham, memberikan amanat kepada komisaris untuk mengawasi direksi. Nah, bentuknya adalah dalam memberikan nasihat kepada direksi, termasuk di dalamnya sebenarnya adalah juga menilai bagaimana kinerja direksi, baik di dalam merumuskan visi misi maupun di dalam operasionalnya. Jadi kalau tanda panah ke kanan itu adalah amanat untuk mengelola perusahaan, maka jika panah ke sebaliknya itu adalah bagaimana direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS, ya, itu laporan pertanggungjawaban jawab dan kinerja. Bagaimana direksi merumuskan visi misi dan perencanaan strategik penerapan dan monitoring? Para sahabat dapat lihat dalam YouTube channel saya, ya, bagaimana caranya merumuskan strategi perusahaan dalam jangka panjang. Kita balik kembali ke gambar ini ya, khususnya ke dalam organ perseroan, yaitu GCG dalam arti sempit. Di sini ada istilah rapat umum pemegang saham. Kenapa kita menggunakan istilah rapat umum pemegang saham? Karena baik pemegang saham secara perorangan, individu ataupun badan hukum, kalau secara sendiri-sendiri mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Keputusan itu baru sah dan mengikat jika diputuskan melalui rapat umum pemegang saham. Jadi seandainya ada salah seorang, katakanlah pemegang saham, yang memberikan instruksi kepada direksi, itu sebetulnya kurang tidak mengikat ya, karena yang mengikat adalah keputusan yang dihasilkan oleh rapat umum pemegang saham. Jikalau direksi yang terkait melaksanakan tugas itu, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemegang saham secara individual, itu artinya menjadi tanggung jawab sepenuhnya daripada direksi tersebut. Nah, apakah direksi sama seperti karyawan di bawah ini? Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini di pasal 98 Undang-Undang PT 2007. Kemudian direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Kemudian besarnya gaji dan tunjangan direksi ditentukan oleh RUPS. Jadi direksi sebenarnya bukan karyawan, karena kewenangannya diperoleh berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham melalui keputusan RUPS. Jadi bukan berdasarkan perintah kerja. Nah, di sini ada istilah equity at the chart, yaitu pembebasan direksi dari tanggung jawab tugas atau kewajibannya terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sejauh tercermin dalam laporan tahunan. Artinya, direksi dibebaskan dari tanggung jawabnya sejauh tercermin. Jika itu tidak tercermin dalam laporan keuangan, laporan tahunan, ya berarti direksi tidak dapat dibebaskan untuk hal-hal yang tidak tercermin dalam laporan tahunan. Nah, perbuatan hukum yang bersifat pidana tidak dapat diberikan equity at the charge-nya. Jadi kalau kita sebagai direksi setiap tahun seyogianya kita memberikan laporan pertanggungjawaban jawab kepada RUPS, dan jika RUPS menerima, kita akan mendapatkan equity at the charge, yaitu pembebasan dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perseroan. Nah, bagaimana peranan daripada direksi? Nah, di sini ada satu trigger model. Saya cari kembali mengenai sumbernya, sayang saya tidak dapat menemukan kembali. Jadi peranan daripada direksi itu adalah peranan yang ke depan dan juga saat ini dan yang lalu.
Untuk yang sifatnya performance, yaitu strategi formulation dan policy making, ini sifatnya adalah ke depan ya, berisi fokus kepada strategi penciptaan nilai dan pemanfaatan daripada sumber-sumber. Sedangkan untuk saat ini yang conformance itu direksi fokus kepada memberikan semacam janji seperti itu ya, kira-kira bagaimana perusahaan akan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang sudah disepakati bersama. Ya, bagaimana merumuskan strategi formulation, metodologinya bisa dilihat dalam beberapa metode, baik bisa menggunakan balance scorecard, business model canvas, atau lainnya. Ya, sebenarnya ini juga bisa digunakan menjadi bahan untuk menilai kinerja daripada direksinya. Dewan Komisaris bisa menggunakan model ini. Bagaimana direksi memformulasikan strategi perseroan atau perusahaan untuk yang akan datang, dan bagaimana direksi mengelola perseroan saat ini untuk mencapai kinerja yang sudah disepakati bersama. Ada 5 prinsip yang biasa disebut tarif dalam Good Corporate Governance, yang merupakan singkatan dari transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Saya ingin menggarisbawahi beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip accountability. Dalam perseroan terbuka, itu sudah ada diatur oleh OJK bahwa direksi minimal paling sedikit 2 orang direksi. Sedangkan untuk perusahaan tertutup, 1 orang direksi pun cukup. Bila mana ada 2 orang atau lebih direksi, maka salah satu direksi diangkat menjadi direktur utama. Accountability berbicara mengenai kejelasan fungsi, hak dan kewajiban, atau wewenang dan tanggung jawab di antara anggota direksi. Nah, biasanya ada beberapa perseroan yang memberikan hak penuh kepada direktur utama untuk mewakili perseroan dalam melakukan pengikatan dengan pihak ketiga. Bila mana direktur utama berhalangan, maka harus diwakili oleh 2 orang. Jadi kalau direktur utama bisa sendiri, kalau direktur utama berhalangan, maka untuk melakukan pengikatan harus diwakili oleh 2 orang anggota direksi yang lain. Nah, bila mana anggota direktur utama itu mewakili secara sendiri, maka sebaiknya dia harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada anggota direksi yang lain, dan bila mana perlu itu dibuatkan minutes of meetingnya. Ini karena terkait dengan tanggung jawab renteng yang dimiliki oleh setiap anggota direksi. Nah, bila mana direktur utama bertindak sendiri, belum mengkomunikasikan itu kepada anggota direksi yang lain, maka direktur utama itulah yang akan bertanggung jawab penuh atas semua apa yang sudah dia lakukan, dan direksi yang lain itu tidak atau bebas dari tanggung jawab renteng bila mana ada risiko hukum yang dihadapi oleh perseroan. Independensi terkait dengan kemandirian. Artinya misalnya ada seorang direksi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan. Ternyata salah satu supplier utamanya adalah adik iparnya sendiri. Nah, Undang-Undang PT sudah memberikan pedoman supaya proses pengambilan keputusan itu harus diserahkan kepada anggota direksi yang lain yang bebas dari benturan kepentingan. Aspek fairness itu terkait dengan keadilan dan kesetaraan. Jadi bukan pukul rata atau sama rasa dan sama rata. Peran dan tanggung jawab organ perseroan di sini adalah GCG dalam arti sempit, itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa direksi melakukan pengurusan di bawah pengawasan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS. Ini adalah peran direksi dan peran dari Dewan Komisaris
dan mereka memiliki tanggung jawab renteng atas kerugian, kepailitan, dan atas kebenaran laporan keuangan dalam kondisi-kondisi tertentu di mana tanggung jawab renteng itu terjadi. Di luar itu, mereka berarti memiliki perlindungan atas tanggung jawab renteng ini. Direksi dikatakan sebagai trustee ataupun sebagai agent. Sebagai agent dalam pengertian direksi dapat mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai trustee, karena direksi menerima kepercayaan untuk mengelola perseroan berdasarkan rules. Ya, jadi hubungan direksi dengan pemegang saham adalah hubungan berdasarkan kepercayaan. Itu sebabnya kenapa direksi tidak dapat dianggap sebagai karyawan perseroan. Direksi, baik sebagai trustee ataupun sebagai agent, dia tidak dapat melakukan tindakan mewakili pemegang saham secara individu, tapi tindakan direksi sebagai agent hanya mengikat harta kekayaan perseroan saja. Mengenai pembagian tugas dari antar anggota direksi, itu bisa ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, atau jika keputusan RUPS tidak menetapkan, maka anggota direksi dapat menetapkan pembagian tugas dan wewenang itu berdasarkan keputusan hasil rapat direksi. Kalau di dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang tahun 1995, RUPS dapat melimpahkan wewenang mengenai pembagian tugas dan wewenang direksi itu kepada komisaris sejauh ditetapkan dalam anggaran dasar. Nah, di sini dikatakan bahwa jika direksi terdiri dari 2 anggota direksi atau lebih, maka tanggung jawab bersifat tanggung jawab renteng. Di dalam Undang-Undang tahun 1995 tidak disinggung secara eksplisit ya mengenai tanggung jawab renteng ini. Nah, tanggung jawab renteng ini juga berlaku bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pilot diucapkan. Direksi bertanggung jawab untuk membuat rencana kerja, laporan tahunan, dan laporan keuangan. Mengenai rencana kerja, dalam hal anggaran dasar menentukan bahwa rencana kerja itu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS, maka rencana kerja tersebut harus terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris. Bila mana direksi tidak menyampaikan rencana kerja, maka rencana kerja tahun yang lampau itu diberlakukan. Laporan tahunan, yaitu sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja yang sudah dibuat, itu harus ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota Dewan Komisaris untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Ya, jika laporan tahunan ini diterima oleh RUPS, maka direksi dan Dewan Komisaris mendapatkan equity at the charge seperti yang sudah diuraikan sebelumnya. Ini adalah isi daripada laporan tahunan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota Dewan Komisaris. Ya, berlaku tanggung jawab renteng atas kebenaran daripada laporan tahunan. Perbedaan antara isi laporan tahunan tahun 2007 dengan tahun 1995 itu lebih pada penekanan di dalam analisa perbandingan ya dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada juga mengenai laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sebelumnya belum diatur di dalam Undang-Undang tahun 1995. Nah, ini ada disebutkan ya, gaji dan tunjangan anggota direksi dan gaji atau honorim tunjangan anggota Dewan Komisaris ini ditentukan oleh RUPS. Ini balik tadi ya, bagi perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam, maka wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan biaya-biayanya dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan.
Bila mana perusahaan tidak melaksanakan, maka dapat dikenakan sanksi. Ini mengenai laporan tahunan ya, harus ditandatangani oleh semua anggota direksi dan dewan komisaris, dan bila mana ada yang tidak menandatangani, maka harus menyebutkan alasannya secara tertulis. Jika tidak ada, maka dianggap yang bersangkutan sudah menyetujui isi laporan tahunan tersebut. Nah, laporan keuangan itu wajib diaudit bagi perusahaan yang aset atau peredarannya paling sedikit sudah 50 miliar dan perseroan merupakan perseroan terbuka. Nah, ini adalah perlindungan dari direksi. Oh ya, kalau misalnya untuk perusahaan tertutup, direksi boleh satu. Tapi bagi perusahaan yang sudah terbuka, direksi itu harus minimal terdiri dari 2. Nah, ini perlindungan ya, direksi atas kerugian perseroan. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, di sini sebenarnya direksi juga berhak meminta pertolongan atau jasa pihak ketiga ya, di dalam melakukan kepengurusannya bila mana seandainya direksi membutuhkan tenaga yang lebih ahli untuk bila mana perlu, di mana direksi sebelum mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk prinsip kehati-hatian. Nah, ini adalah perlindungan direksi atas kepailitan. Kalau yang tadi atas kerugian, ini adalah atas kepailitan. Jika itu terjadi bukan karena kesalahannya, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik, tidak mempunyai kebenturan kepentingan, telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Ini adalah peran Dewan Komisaris, yaitu sebagai controller dan sebagai advisor. Di sini Dewan Komisaris, anggaran dasar perseroan dapat bisa saja mengatur adanya komisaris independen dan 1 orang komisaris utusan. Ya, nah di sini dikatakan bahwa komisaris utusan tugasnya adalah memastikan kepatuhan direksi perseroan terhadap perannya sebagai trustee dan sebagai agen. Ini Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yaitu sekumpulan orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, Dewan Komisaris dia tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Artinya keputusan dari komisaris harus merupakan keputusan dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Jadi setiap orang komisaris tidak dapat mengambil keputusan, harus semuanya keputusan bersifat kolektif. Ini mengenai pemberitahuan mengenai pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian yang perlu disampaikan kepada menteri ya. Dan menteri ini adalah tugas Dewan Komisaris yang berkenaan dengan kewajiban membuat risalah rapat ya. Dewan Komisaris ini kalau di perusahaan terbuka, rapat Dewan Komisaris itu minimal 2 bulan sekali. Kemudian rapat Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi itu minimal 4 bulan sekali. Nah, ini komisaris wajib melaporkan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan. Kemudian wajib menyampaikan tugas pengawasan dalam RUPS. Nah, Dewan Komisaris bisa diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan kepada direksi sebelum direksi melakukan perbuatan hukum. Misalnya
direksi ingin meminjam uang kepada bank. Nah, bisa saja di dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa itu sebelum direksi melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Atau bahkan bisa berlanjut lagi, perlu mendapatkan keputusan dari RUPS misalnya. Nah, bila mana persyaratan pemberian persetujuan itu tidak dilakukan, perbuatan hukum itu tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya, yaitu pihak ketiga dalam perbuatan hukum tersebut, mempunyai itikat yang baik. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan dalam kondisi tertentu. Nah, jika hal itu dilakukan, maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban dari direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Nah, bila mana rencana kerja itu oleh anggaran dasar ditentukan harus mendapatkan persetujuan RUPS, maka rencana kerja tersebut harus terlebih dulu ditelaah oleh Dewan Komisaris. Ini sama ya, anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Ini bersifat tanggung jawab renteng. Kemudian ini bila mana terjadi kesalahan atau kelalaian dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar kewajiban yang diakibatkan karena kepailitan, maka setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung jawab renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Nah, ini berlaku juga untuk yang sudah tidak aktif menjabat 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Nah, dikecualikan dari tanggung jawab renteng atau atas kerugian atau kepailitan, yaitu bila mana Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dengan itikat baik, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan telah memberikan nasihat untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, oleh sebab itu, dokumentasi atas hal-hal ini itu perlu dilakukan dengan baik, karena itu adalah menjadi alat bukti bahwa komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ini sama ya seperti yang dengan direksi, saya tidak akan ulangi lagi. Nah, kalau tadi adalah perlindungan terhadap direksi dan komisaris, maka ini adalah perlindungan terhadap pemegang saham. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, karena sudah diwakili oleh direksi sebagai agen ya, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Sebagai pengurus harta perseroan atau trustee, direksi sebagai trustee, tindakan tersebut hanya mengikat harta kekayaan perseroan. Jadi tidak mengikat harta pemegang saham secara individu. Nah, tanggung jawab ini artinya tanggung jawab atas kerugian perseroan sebatas saham yang disetor itu menjadi batal jika ada itikat buruk dari pemegang saham dalam bentuk persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi atau pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Nah, yang terakhir adalah perlindungan pihak ketiga. Nah, perbuatan hukum baik yang mengalihkan kekayaan PT atau menjadikan jaminan utang kekayaan PT yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik itu dilakukan dengan atau tanpa persetujuan RUPS, maka hal itu tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain, pihak ketiga dalam hal ini, dalam melakukan perbuatan hukum tersebut berlandaskan itikat baik. Demikian para sahabat, topik materi mengenai good corporate governance
dalam kaitannya dengan undang-undang PT yang mengatur mengenai peran dan tanggung jawab dari organ perseroan. Sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.